Pada suatu masa di abad ketiga sebelum Masehi, di Mesir yang gemerlap di bawah kekuasaan dinasti Ptolemaik, Firaun Ptolemaios II Philadelphos memendam ambisi besar. Ia ingin menjadikan perpustakaan Alexandria, simbol kejayaan intelektual dunia kuno, sebagai koleksi teks paling lengkap dari berbagai budaya. Namun, ada satu kitab yang dianggap sangat berharga oleh bangsa Yahudi yang belum tersedia dalam bahasa Yunani. Kitab suci mereka, Alkitab Ibrani. Ptolemaios, seorang penguasa yang dikenal menghormati keragaman budaya, mendengar desas-desus tentang keagungan kitab ini. Ia kemudian meminta penasihatnya untuk mencari cara agar kitab tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dengan ini, ia berharap tidak hanya memperkaya perpustakaannya tetapi juga menciptakan jembatan pemahaman antara komunitas Yahudi dan Yunani di kerajaannya. Legenda menyebutkan bahwa 72 sarjana Yahudi, masing-masing mewakili 12 suku Israel, diundang ke Alexandria. Mereka datang membawa tradisi leluhur, keahlian bahasa, dan pemahaman mendalam tentang kitab suci. Firaun memperlakukan mereka dengan penuh penghormatan, menyediakan fasilitas terbaik di Pulau Faros, di mana mereka dapat bekerja dengan tenang. Menurut legenda yang ditulis dalam surat Aristeas, para sarjana ini ditempatkan di ruang-ruang terpisah dan diminta menerjemahkan teks secara independen. Namun, ketika hasil terjemahan mereka dibandingkan, keajaiban terjadi, semua terjemahan identik kata demi kata. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa pekerjaan mereka berada di bawah bimbingan ilahi. Setelah bertahun-tahun, hasil kerja keras para sarjana ini menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai Septuaginta, yang berarti 70 dalam bahasa Latin, merujuk pada para penerjemahnya. Karya ini tidak hanya menjadi teks penting bagi komunitas Yahudi diaspora yang berbicara bahasa Yunani, tetapi juga menjadi landasan teologis bagi kekristenan awal. Para rasul, termasuk Paulus, sering mengutip Septuaginta dalam pengajaran mereka. Namun, tidak semua orang menerima Septuaginta dengan sukacita. Beberapa rabi Yahudi kemudian meragukan keakuratannya, menuduh bahwa teks ini telah menyimpang dari makna asli dalam bahasa Ibrani. Bahkan, ada yang menganggap terjemahan ini sebagai awal mula perpecahan antara tradisi Yahudi dan Kristen. Sementara itu, pertanyaan lain terus menggantung. Apakah benar keajaiban terjadi dalam proses penerjemahan? Apakah ada politik dan ambisi tersembunyi dari Ptolemaios di balik proyek besar ini? Hingga kini, Septuaginta tetap menjadi salah satu karya yang diselimuti kabut misteri. Sebuah warisan kuno yang menghubungkan dunia Ibrani dengan peradaban Yunani dan menjadi jembatan menuju lahirnya ajaran Kristen di dunia. Kitab Septuaginta, terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, merupakan salah satu teks kuno yang penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan misteri dan sejarah Septuaginta. Pertama, Ptolemaios II Philadelphos. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Mesir berada di bawah pemerintahan dinasti Ptolemaik, dengan Alexandria sebagai ibu kotanya yang megah. Di tengah kota itu berdiri perpustakaan Alexandria, simbol kejayaan intelektual dunia kuno, yang menyimpan ribuan naskah dari berbagai belahan dunia. Di balik semua itu, berdirilah seorang pemimpin ambisius dan visioner, Ptolemaios II Philadelphos, yang bermimpi menjadikan perpustakaannya sebagai pusat pengetahuan terbesar sepanjang masa. Namun, ada satu kitab yang masih hilang dari koleksi agungnya, kitab suci bangsa Yahudi. Alkitab Ibrani, dengan segala kebijaksanaan dan sejarahnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi sang Firaun. Dia mendengar dari para penasihatnya bahwa kitab ini tidak hanya penting secara agama, tetapi juga sebagai karya yang mengandung hukum, filsafat, dan sejarah yang bernilai tinggi. Namun, ada satu kendala besar. Kitab ini hanya tersedia dalam bahasa Ibrani, yang tidak dipahami oleh kebanyakan penduduk kerajaan. Ptolemaios, yang dikenal sebagai pendukung dialog antar budaya, memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia memerintahkan agar kitab suci ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan secara luas di wilayahnya. Ia pun mengirim utusan kepada imam besar Eleazar di Yerusalem, meminta bantuan untuk mengirimkan sarjana-sarjana Yahudi yang paling bijaksana dan terpelajar. Legenda mengatakan bahwa 72 sarjana terbaik dikirim ke Alexandria, mewakili 12 suku Israel. Ptolemaios menyambut mereka dengan penuh kehormatan, menyediakan tempat tinggal mewah di Pulau Faros, dekat perpustakaan agungnya. Ia juga memastikan bahwa mereka memiliki segala kebutuhan untuk menyelesaikan tugas besar ini. Para sarjana Yahudi bekerja dengan penuh ketelitian.
Menurut legenda yang dicatat dalam surat Aristeas, mereka bekerja secara terpisah di ruang-ruang terpisah, masing-masing menerjemahkan kitab-kitab yang sama. Namun, ketika hasil pekerjaan mereka dibandingkan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Semua terjemahan mereka identik, seolah-olah bimbingan ilahi menyatukan pikiran mereka. Teks ini kemudian dikenal sebagai Septuaginta, dinamai untuk menghormati 70 sarjana yang terlibat dalam penerjemahannya. Karya ini menjadi salah satu terjemahan Alkitab paling awal dalam sejarah, yang memungkinkan komunitas Yahudi diaspora di seluruh dunia Yunani membaca kitab suci mereka dalam bahasa sehari-hari mereka. Septuaginta bukan hanya sebuah proyek ambisius Ptolemaios. Ia menjadi jembatan antara dua dunia, tradisi Yahudi dan budaya Yunani. Kitab ini juga membuka jalan bagi munculnya kekristenan, karena banyak penulis perjanjian baru mengutip dari terjemahan ini. Namun, bagi sebagian komunitas Yahudi, Septuaginta dianggap bermasalah. Ada yang menuduh bahwa terjemahan ini menyimpang dari makna asli teks Ibrani, sehingga memicu perdebatan panjang. Bagi Ptolemaios, keberhasilan proyek ini menegaskan posisinya sebagai pelindung seni dan pengetahuan. Meski ia mungkin tidak menyadari sepenuhnya dampak global dari karyanya, keputusan untuk menerjemahkan kitab suci Yahudi telah mengubah sejarah agama dan budaya manusia. Kedua, legenda Aristeas. Di balik kemegahan Alexandria di abad ketiga sebelum Masehi, tersembunyi sebuah kisah yang penuh keajaiban dan misteri. Kisah ini dikenal sebagai legenda Aristeas, sebuah catatan yang menuturkan bagaimana kitab suci bangsa Yahudi, Alkitab Ibrani, diterjemahkan menjadi Septuaginta, teks Yunani, yang akan memengaruhi perjalanan sejarah agama-agama besar. Legenda ini berasal dari seorang pejabat istana bernama Aristeas, yang konon menulis surat kepada saudaranya Filokrates untuk menggambarkan peristiwa besar tersebut. Dalam surat itu, Aristeas menjelaskan bahwa Ptolemaios II Philadelphos, Firaun Mesir yang ambisius, ingin memperkaya koleksi perpustakaan Alexandria dengan naskah-naskah terbaik dari seluruh dunia. Salah satu kitab yang menarik perhatiannya adalah kitab suci Yahudi yang terkenal karena kebijaksanaan dan kedalaman isinya. Namun, kitab ini hanya tersedia dalam bahasa Ibrani, sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat Yunani. Karena itulah, Ptolemaios memutuskan untuk memulai proyek besar, menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Yunani. Untuk memastikan kesempurnaan terjemahan, ia meminta Imam Besar Eleazar di Yerusalem mengirimkan para ahli terbaik. Menanggapi permintaan itu, Eleazar memilih 72 sarjana paling terpelajar dari bangsa Yahudi, masing-masing 6 orang dari 12 suku Israel. Mereka membawa pengetahuan mendalam tentang hukum Taurat dan tradisi Yahudi, serta kefasihan dalam bahasa Yunani. Ketika para sarjana tiba di Alexandria, Ptolemaios menyambut mereka dengan penghormatan besar. Ia menyediakan akomodasi mewah di Pulau Faros, sebuah tempat yang tenang dan jauh dari gangguan, sehingga mereka dapat fokus pada tugas besar mereka. Firaun juga mengatur perjamuan megah untuk menghormati kedatangan mereka, sebuah isyarat yang menunjukkan penghargaan mendalam terhadap misi spiritual mereka. Aristeas mencatat bahwa para sarjana ditempatkan di ruang-ruang terpisah dan diminta menerjemahkan kitab suci secara independen. Selama 72 hari mereka bekerja dengan ketekunan yang luar biasa. Ketika pekerjaan selesai dan hasilnya dibandingkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua terjemahan identik, kata demi kata. Peristiwa ini dianggap sebagai bukti bahwa terjemahan itu dibimbing oleh tangan Tuhan. Teks yang dihasilkan kemudian dinamai Septuaginta untuk menghormati 70 sarjana yang berkontribusi. Ini menjadi terjemahan resmi kitab suci Yahudi bagi komunitas diaspora yang berbicara bahasa Yunani, dan kelak menjadi teks utama yang digunakan oleh para penulis perjanjian baru. Legenda Aristeas telah menjadi bagian penting dari narasi seputar Septuaginta, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar keajaiban ini terjadi? Apakah kisah ini lebih merupakan simbol penghormatan terhadap harmoni antara dua budaya besar, Yahudi dan Yunani? Atau mungkin, seperti yang diyakini sebagian sejarawan, surat ini lebih bersifat politis untuk menonjolkan kebesaran Ptolemaios dan legitimasi terjemahan itu? Terlepas dari itu, legenda Aristeas tetap hidup dalam ingatan sejarah sebagai cerita yang menghubungkan tradisi Yahudi kuno dengan dunia Helenistik
serta membuka jalan bagi pengaruh kitab suci dalam tradisi Kristen. Ketiga, sarjana Yahudi. Di tengah kemegahan Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi, sebuah kisah luar biasa terjalin antara komunitas Yahudi, sang Firaun Ptolemaios II Philadelphos, dan sekelompok sarjana terpelajar yang kelak akan dikenal sebagai tokoh utama dalam lahirnya Septuaginta. Kisah ini adalah kisah tentang pengetahuan, iman, dan keajaiban yang melampaui sekadar terjemahan kitab suci. Saat Ptolemaios II berambisi untuk menjadikan perpustakaan Alexandria sebagai pusat pengetahuan dunia, ia menyadari bahwa satu teks sangat penting belum menjadi bagian dari koleksi megahnya, Alkitab Ibrani. Ia mendengar dari penasihatnya bahwa kitab ini adalah gudang kebijaksanaan yang tak ternilai, tetapi teks ini hanya tersedia dalam bahasa Ibrani, yang tidak dipahami oleh mayoritas penduduk Mesir dan Yunani. Maka, sebuah undangan dikirimkan ke Yerusalem. Imam besar Eleazar, pemimpin agama Yahudi saat itu, menerima surat dari Firaun yang meminta bantuan untuk mengirimkan para sarjana terbaik guna menerjemahkan kitab suci ini ke dalam bahasa Yunani. Eleazar melihat kesempatan untuk memperkenalkan tradisi Yahudi kepada dunia yang lebih luas, memilih dengan hati-hati 72 sarjana paling bijaksana dari bangsa Yahudi, 6 orang dari setiap suku Israel. Ketika para sarjana ini tiba di Alexandria, mereka disambut dengan penghormatan besar. Ptolemaios memberikan mereka tempat tinggal di Pulau Faros, di mana ketenangan dan fasilitas terbaik disediakan untuk mereka. Dengan penuh hormat, Firaun mengadakan perjamuan untuk menghormati kedatangan mereka dan memastikan bahwa kebutuhan mereka selama proses penerjemahan terpenuhi. Para sarjana ini bukan hanya ahli dalam bahasa Ibrani, tetapi juga memahami dengan mendalam budaya, hukum, dan tradisi Yahudi. Mereka juga menguasai bahasa Yunani, bahasa dunia Helenistik saat itu. Kombinasi ini membuat mereka sempurna untuk tugas monumental tersebut. Legenda mengatakan bahwa para sarjana ditempatkan di ruang-ruang terpisah untuk menerjemahkan kitab suci. Mereka bekerja tanpa gangguan, dengan ketelitian dan kehati-hatian yang luar biasa. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya setelah 72 hari, pekerjaan selesai. Ketika hasil dari masing-masing sarjana dibandingkan, sebuah keajaiban terjadi. Semua terjemahan mereka identik kata demi kata. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa Tuhan membimbing pekerjaan mereka. Terjemahan ini kemudian dikenal sebagai Septuaginta, sebuah teks yang menjadi sangat penting bagi komunitas Yahudi diaspora yang berbicara bahasa Yunani. Septuaginta memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan iman dan tradisi leluhur mereka meski jauh dari tanah Israel. Para sarjana Yahudi yang bekerja pada Septuaginta tidak hanya menciptakan terjemahan kitab suci. Mereka juga membuka jalan bagi dialog budaya dan agama antara Yahudi dan dunia Helenistik. Karya mereka kelak menjadi dasar bagi penulis Perjanjian Baru yang sering mengutip Septuaginta dalam teks mereka. Namun, pekerjaan mereka juga memicu kontroversi. Beberapa rabi Yahudi kemudian menganggap Septuaginta menyimpang dari teks asli dalam bahasa Ibrani, sehingga menyebabkan perdebatan panjang tentang otoritas terjemahan ini. Meskipun demikian, para sarjana Yahudi ini dikenang sebagai tokoh-tokoh kunci dalam sejarah intelektual dan spiritual dunia. Mereka adalah penghubung antara tradisi kuno Yahudi dan budaya besar Yunani yang warisannya masih terasa hingga hari ini. Keempat, penggunaan Septuaginta dalam kekristenan awal. Ketika kekristenan mulai tumbuh di abad pertama Masehi, dunia Romawi berada di bawah bayang-bayang budaya Yunani. Bahasa Yunani menjadi alat komunikasi lintas budaya dan teks-teks penting sering diakses melalui terjemahan Yunani. Dalam konteks inilah Septuaginta memainkan peran penting, menjadi jembatan antara tradisi Yahudi dan pesan baru yang disampaikan oleh para pengikut Yesus. Septuaginta, terjemahan kitab suci Yahudi ke dalam bahasa Yunani, telah lama digunakan oleh komunitas Yahudi diaspora yang tersebar di seluruh dunia Helenistik. Ketika para rasul mulai menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, mereka sering berbicara kepada audiens yang akrab dengan Septuaginta. Teks ini menjadi alat utama untuk menjelaskan bagaimana kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus memenuhi nubuat-nubuat dalam kitab suci. Bagi para pengikut Yesus yang berasal dari latar belakang non-Yahudi,
Septuaginta membuka pintu ke dalam tradisi Yahudi yang selama ini hanya dapat diakses oleh mereka yang memahami bahasa Ibrani. Disinilah muncul persatuan antara tradisi lama dan ajaran baru. Para rasul, seperti Paulus dari Tarsus, sering mengutip Septuaginta dalam surat-surat mereka. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di kota-kota seperti Korintus, Roma, dan Efesus, ia menggunakan Septuaginta untuk mendukung argumennya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci. Misalnya, dalam surat-suratnya, ia merujuk nubuat-nubuat yang berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang menderita dan bangkit untuk membawa keselamatan. Bahkan, penulis Injil sering mengacu pada Septuaginta. Dalam Injil Matius, kisah tentang kelahiran Yesus dihubungkan dengan nubuat Nabi Yesaya tentang seorang perawan yang akan melahirkan seorang anak, sebagaimana tercantum dalam Septuaginta. Kata perawan yang digunakan dalam Septuaginta menjadi bagian penting dari tradisi Kristen tentang kelahiran Yesus yang ajaib. Pada awalnya, penggunaan Septuaginta mempererat hubungan antara komunitas Yahudi dan Kristen yang masih muda. Namun, seiring waktu, teks ini juga menjadi sumber perpecahan. Beberapa komunitas Yahudi menolak Septuaginta, menganggapnya telah digunakan oleh kaum Kristen untuk menafsirkan kitab suci secara berbeda dari tradisi Yahudi. Sebagai tanggapan, mereka mulai beralih kembali ke teks-teks Ibrani. Di sisi lain, gereja Kristen menjadikan Septuaginta sebagai teks suci resmi mereka, menggunakannya dalam liturgi dan pengajaran. Banyak bapak gereja seperti Origen dan Agustinus menganggap Septuaginta sebagai terjemahan yang diilhami oleh Roh Kudus, bahkan lebih unggul daripada teks Ibrani asli. Melalui Septuaginta, kekristenan awal berhasil menjangkau dunia Helenistik dengan pesan Injil yang kuat dan relevan. Teks ini bukan hanya menjadi dasar teologis bagi banyak ajaran Kristen, tetapi juga simbol bagaimana tradisi kuno Yahudi memberikan akar bagi iman Kristen. Hingga kini, Septuaginta tetap menjadi saksi bisu dari perjumpaan dua dunia besar, tradisi Yahudi yang mendalam dan budaya Yunani yang kos sebelum Masehi Opolitan, sebuah pertemuan yang mengubah sejarah agama selamanya. Kelima, peristiwa kontroversi Yahudi Kristen. Di tengah pergolakan budaya dan agama di abad pertama Masehi, Septuaginta, terjemahan kitab suci Yahudi ke dalam bahasa Yunani, menjadi pusat perhatian yang memicu perdebatan sengit antara komunitas Yahudi dan Kristen awal. Kisah ini adalah kisah tentang tradisi yang berbenturan, tafsir yang bertentangan, dan perpecahan yang menggema hingga masa kini. Ketika Septuaginta pertama kali diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi, itu dirayakan sebagai jembatan budaya. Komunitas Yahudi diaspora yang tersebar di wilayah Helenistik menggunakan teks ini untuk menjaga iman mereka tetap hidup. Selama berabad-abad, Septuaginta menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keagamaan mereka, dihormati sebagai cerminan ajaran kitab suci Ibrani. Namun, segalanya berubah ketika kekristenan muncul. Para pengikut Yesus, yang awalnya juga bagian dari tradisi Yahudi, mulai menggunakan Septuaginta untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab suci. Mereka mengutip nubuat-nubuat dari teks ini, seringkali dengan interpretasi yang baru dan berani yang berbeda dari pemahaman tradisional Yahudi. Salah satu titik panas pertama muncul dari cara Kristen awal memahami nubuat dalam Septuaginta. Misalnya, ayat dalam Yesaya 7,14 yang dalam Septuaginta menyebutkan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Penafsiran ini menjadi dasar doktrin kelahiran Yesus dari seorang perawan. Namun, komunitas Yahudi menolak tafsir ini, mengklaim bahwa kata dalam teks Ibrani aslinya lebih tepat diterjemahkan sebagai perempuan muda, bukan perawan. Perbedaan semantik ini memicu perdebatan panjang antara Yahudi dan Kristen. Bagi komunitas Yahudi, tafsir Kristen dianggap sebagai distorsi teks suci. Sementara itu, bagi Kristen awal, penggunaan Septuaginta adalah cara untuk menjelaskan bagaimana Yesus memenuhi nubuat mesianik. Ketegangan semakin meningkat ketika kekristenan berkembang dan semakin terpisah dari akar Yahudinya. Para pemimpin Kristen seperti Paulus terus mengutip Septuaginta dalam surat-surat mereka untuk menjelaskan teologi mereka kepada audiens non-Yahudi. Di sisi lain, komunitas Yahudi mulai mengabaikan Septuaginta, terutama karena teks ini semakin diidentikan dengan ajaran Kristen. Sebagai respons,
Rabi Yahudi berusaha untuk memperkuat penggunaan teks Ibrani asli. Pada abad pertama dan kedua Masehi, usaha ini memuncak dalam pembentukan kanon Alkitab Ibrani yang definitif, serta revisi teks yang bertujuan untuk menghindari ambiguitas yang sebelumnya dimanfaatkan oleh para teolog Kristen. Sementara itu, para bapak gereja Kristen seperti Origen dan Agustinus membela Septuaginta sebagai teks yang diilhami. Mereka menganggap Septuaginta bukan hanya terjemahan, tetapi juga bagian integral dari wahyu ilahi. Origen bahkan menyusun Hexapla, sebuah perbandingan antara teks Ibrani dan versi-versi Yunani untuk menunjukkan keabsahan Septuaginta. Namun, bagi komunitas Yahudi, usaha ini hanya memperkuat pandangan bahwa Septuaginta telah diambil alih oleh Kristen dan tidak lagi mencerminkan tradisi mereka. Ketegangan ini menciptakan garis pemisah yang tegas antara kedua agama, dengan Septuaginta berada di tengah-tengah kontroversi tersebut. Hingga kini, Septuaginta tetap menjadi simbol persimpangan antara tradisi Yahudi dan Kristen. Bagi kekristenan, teks ini adalah fondasi teologi mereka. Namun, bagi banyak komunitas Yahudi, Septuaginta adalah pengingat akan perpecahan yang menyakitkan saat dua tradisi yang dulu saling terkait mengambil jalan yang berbeda. Cerita ini adalah pengingat bahwa teks suci tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga medan pertempuran tafsir yang menentukan identitas dan hubungan antaragama. Keenam, Origen dan Hexapla. Pada abad ketiga Masehi, ketika kekristenan sedang mencari landasan teologisnya di tengah dunia yang kompleks, seorang pemikir besar bernama Origen muncul sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Ia tidak hanya seorang teolog, tetapi juga seorang sarjana yang berdedikasi untuk memahami dan menyelaraskan teks-teks suci yang menjadi dasar iman Kristen. Dalam pencarian ini, ia menciptakan karya monumental yang dikenal sebagai Hexapla, sebuah proyek besar yang memiliki hubungan erat dengan Septuaginta. Origen lahir di Alexandria, pusat intelektual dunia kuno, dan tumbuh di lingkungan yang kaya akan debat filsafat dan agama. Sebagai seorang Kristen, ia menyadari bahwa teks kitab suci yang digunakan oleh gereja-gereja seringkali berbeda satu sama lain, khususnya terjemahan Yunani seperti Septuaginta yang telah beredar luas. Disparitas ini menjadi tantangan besar, karena banyak perbedaan muncul antara teks Septuaginta dan teks Ibrani yang digunakan oleh komunitas Yahudi. Dalam semangat intelektual yang tinggi, Origen memutuskan untuk menjembatani perbedaan ini. Ia merasa bahwa pemahaman yang benar tentang teks suci hanya dapat dicapai melalui studi yang mendalam dan sistematis terhadap semua versi yang ada. Dari keyakinan inilah, proyek Hexapla lahir. Hexapla, yang berarti 6 kolom, adalah edisi kritis kitab suci yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam proyek ini, Origen menyusun teks-teks Alkitab dalam 6 versi paralel, yaitu 1. Teks Ibrani asli ditulis dalam huruf Ibrani. 2. Teks Ibrani dalam huruf Yunani untuk membantu pembaca Yunani memahami bunyi asli bahasa Ibrani. 3. Versi Aquila, terjemahan Yunani yang sangat literal. 4. Versi Symmachus, terjemahan Yunani dengan gaya yang lebih bebas. 5. Septuaginta, terjemahan Yunani yang paling banyak digunakan di gereja Kristen. Versi Theodotion, yang memperbaiki beberapa bagian Septuaginta dengan mengacu pada teks Ibrani. Melalui Hexapla, Origen tidak hanya mencoba menyelaraskan perbedaan antara Septuaginta dan teks Ibrani, tetapi juga memberikan pandangan tentang bagaimana teks-teks ini berkembang dari waktu ke waktu. Septuaginta, yang telah menjadi fondasi utama bagi banyak komunitas Kristen, berada di pusat perhatian Hexapla. Origen ingin memastikan bahwa penggunaan Septuaginta dalam liturgi dan teologi Kristen tetap dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ia juga menyadari bahwa beberapa bagian Septuaginta telah menyimpang dari teks Ibrani asli, baik karena kesalahan terjemahan maupun adaptasi teologis. Melalui Hexapla, Origen berusaha memperbaiki Septuaginta dengan mencatat di mana terjemahan itu berbeda dari teks Ibrani. Ia menambahkan simbol-simbol khusus untuk menunjukkan mana yang asli dan mana yang ditambahkan atau diubah. Dengan demikian, Hexapla menjadi panduan bagi para sarjana dan teolog Kristen untuk menggunakan Septuaginta dengan lebih bijaksana. Meskipun Hexapla dalam bentuk aslinya hilang dari sejarah, pengaruhnya tetap hidup melalui kutipan-kutipan
dan catatan para bapak gereja setelah Origen. Karyanya menunjukkan penghormatan mendalam terhadap Septuaginta sebagai teks penting, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman kritis dan penghargaan terhadap tradisi Ibrani. Hexapla juga menggarisbawahi visi Origen tentang persatuan, bahwa meskipun ada perbedaan teks dan tradisi, kitab suci adalah jembatan yang menghubungkan Yahudi dan Kristen dalam pencarian akan kebenaran ilahi. Dalam sejarah Septuaginta, Hexapla adalah tonggak penting yang menunjukkan bagaimana teks suci bukan hanya sekadar kata-kata yang dihafal, tetapi juga karya yang terus hidup dan berkembang melalui dialog antar budaya dan antaragama. Dan di pusat dari semua itu, berdirilah Origen, seorang sarjana dengan semangat tak tergoyahkan untuk menyatukan tradisi dan iman. Kitab Septuaginta tetap menjadi misteri karena peran mitos dan sejarah dalam pembuatannya, serta dampaknya terhadap perkembangan agama-agama besar. Dalam sejarah agama-agama besar, kitab-kitab suci menjadi cermin dari kebijaksanaan masa lalu dan panduan untuk menjalani kehidupan di masa kini. Kitab Septuaginta, terjemahan Yunani dari Alkitab Ibrani, bukan hanya sebuah peninggalan sejarah, tetapi juga pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin memahami hubungan antara tradisi, bahasa, dan penyebaran nilai-nilai spiritual. Bagi kaum Muslim, meskipun kitab Septuaginta bukan bagian dari tradisi Islam, mempelajari sejarahnya dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menjaga kesucian wahyu, adaptasi dalam menyampaikan pesan ilahi, dan peran teks dalam membangun peradaban. Menjaga keaslian wahyu. Dalam tradisi Islam, keaslian wahyu adalah inti dari keyakinan terhadap Al-Quran sebagai firman Allah yang tidak berubah. Sejarah Septuaginta memberikan pelajaran penting tentang tantangan dalam menerjemahkan wahyu ke dalam bahasa lain. Septuaginta, meskipun dihormati oleh komunitas Yahudi Helenistik dan kekristenan awal, mengalami perdebatan mengenai keakuratannya dibandingkan teks Ibrani asli. Bagi kaum Muslim, ini menjadi pengingat akan pentingnya mempelajari Al-Quran dalam bahasa Arab sebagai bahasa asli wahyu, sekaligus menghargai usaha terjemahan untuk menyampaikan pesan Islam kepada berbagai bangsa. Pentingnya bahasa dalam menyampaikan pesan. Septuaginta dibuat dengan tujuan membawa kitab suci Yahudi kepada komunitas Yahudi diaspora yang tidak lagi memahami bahasa Ibrani, tetapi berbicara dalam bahasa Yunani. Ini mencerminkan kebutuhan untuk menjadikan wahyu ilahi dapat dipahami oleh masyarakat yang beragam. Dalam Islam, dakwah juga menekankan pentingnya penyampaian pesan yang dapat dimengerti oleh audiens. Sejarah Septuaginta mengajarkan kaum Muslim tentang bagaimana penerjemahan atau penafsiran harus dilakukan dengan hati-hati, agar pesan inti wahyu tetap terjaga meskipun disampaikan dalam konteks budaya dan bahasa yang berbeda. Persatuan dan tantangan dalam perbedaan. Septuaginta awalnya bertujuan untuk menyatukan komunitas Yahudi diaspora dengan tradisi mereka, tetapi juga menjadi penyebab perpecahan antara Yahudi dan Kristen ketika digunakan dengan cara yang berbeda. Bagi kaum Muslim, ini mengajarkan bahwa persatuan di atas landasan wahyu memerlukan pemahaman yang mendalam, keterbukaan terhadap perbedaan, serta kepekaan terhadap makna asli teks. Ini relevan dalam konteks modern, di mana interpretasi yang berbeda dalam Islam seringkali memunculkan tantangan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Belajar dari kesalahan sejarah. Kaum Muslim dapat belajar dari kontroversi seputar Septuaginta, termasuk kritik terhadap perubahan dan penyesuaian dalam teks suci oleh komunitas yang berbeda. Ini menjadi pelajaran untuk menjaga integritas Al-Quran sebagai pedoman utama, sekaligus menggunakan tafsir dan ilmu pengetahuan untuk memperkaya pemahaman tanpa mengubah makna inti. Kesalahan yang terjadi dalam sejarah Septuaginta mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam mentransmisikan ilmu agama. Membangun peradaban dengan ilmu, Septuaginta adalah bukti bagaimana teks suci dapat menjadi alat untuk menyebarkan kebijaksanaan ilahi ke seluruh dunia. Dalam sejarah Islam, Al-Quran dan hadis juga menjadi dasar peradaban yang melahirkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Belajar dari Septuaginta, kaum Muslim diingatkan bahwa wahyu bukan hanya pedoman spiritual, tetapi juga dasar untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan penuh kasih. Melalui pelajaran dari sejarah Septuaginta, kaum Muslim dapat merenungkan betapa pentingnya menjaga kemurnian wahyu.
mempelajari teks dengan niat tulus, dan menggunakan pesan ilahi untuk membangun dunia yang lebih baik.